Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sekarang membuat konten ini bukan buat mereview ya. Jadi hanya sebagai konten apa ya? Mengingatkan ya. Karena setiap saya lihat kok banyak para kolektor atau mungkin seller ya. Nah, ya mungkin juga bukan seller juga atau dia kolektor atau buyer deh ya, yang paling enak ya, yang tertipu dan terpancing oleh harga murah yang ada yang jual ya. Padahal kalau mereka bisa waspada, seenggaknya mereka bisa terhindar dari penipuan yang seperti itu ya. Yang saya bingung juga, kenapa padahal sudah banyak yang warning, oh ini akun ini akun ini. Tapi mereka masih berani gitu loh. Dengan maaf aja ya, seenggaknya mereka harus bisa waspada atau curiga gitu ya dengan akun baru atau gimana gitu dari begini. Jangan terpancing dengan harga murah dan mereka takut ketikung langsung transfer. Dan yang saya sendiri juga bingung, apa sih para penipu ini, mereka hampir kebanyakan dengan memakai kata-kata yang saya bilang itu harus apa ya, dipegang ya, janji dengan kata-kata amanah. Nah, saya sendiri bingung ya, ini kok apa sih penipu ini tuh kok mereka berani banget gitu loh. Biarpun awal-awalnya mungkin hanya nipu 50.000, 100.000, 200.000, tapi juga mulai ada yang 500.000 pelan-pelan setelah berapa tahun tuh gimana, sampai 1 juta itu juga ada, sampai 2 juta juga ada. Dan sekarang ada masalah baru lagi, sampai satu orang nggak tahu itu dia PO atau menang lelang banyak barang di pelelang itu. Dan akun itu juga saya juga baru lihat, baru tahu, dan dia mentransfer 60 juta lebih. Dan yang ketipu itu bukan hanya satu orang, tapi beberapa orang. Dan diperkirakan bisa, seenggaknya yang saya lihat bisa 150 juta lebih ya, atau mungkin hampir 200 juta bisa. Tapi itu hanya perkiraan saya aja ya. Cuman yang paling gede satu orang itu yang 60 juta ya. Itu juga saya agak kaget juga pas lihatnya. Waktu itu memang saya lihat apa sih lelang itu sendiri ya. Memang barangnya bagus-bagus. Jujur itu barangnya bagus-bagus. Saya lihat ada lelang metal build 4 biji ya. 4 biji metal build itu open bidnya cuma 5 juta. Nah, bagi yang tahu metal build Bandai Ori, semurah-murahnya juga kalau ada yang jual pun satunya 3 juta. Tapi jarang. Nah, paling sekitar 3 juta lebih atau 4 juta sekarang kan. Ya kadang-kadang juga ada yang jual metal build bisa 5 juta ya. Itu memang harga metal build memang lumayan mahal. Saya jujur juga ngeliatnya juga harganya ngeri-ngeri juga gitu ya. Cuman kok bisa kepancing gitu dengan harga murah, padahal itu akun baru. Cuman saya ada dengar-dengar juga, ternyata di awal-awal lelang itu di barangnya tuh benar-benar dikirim gitu loh. Cuman barang-barang kecil gitu loh, bukan barang-barang mahal gitu ya. Jadi yang katanya itu yang saya dengar-dengar gitu ya. Yang itu juga saya juga kurang tahu ya. Barangnya dikirim gitu loh. Cuman barang lelangnya barang-barang kecil-kecilan gitu loh. Bukan barang gede atau mahal, atau seenggaknya mereka percaya gitu dengan dipancing. Dan katanya itu udah sekali, 2 kali, atau 3 kali. Nah, ini yang terakhir ini baru lelang yang saya tahu atau yang lain tahu ya, yang nipunya di sini. Nah, cuman saya juga baru dengar lagi ternyata dia buka PO juga gitu. Nah, yang saya sendiri kalau buat maaf ya, yang buka PO-nya saya juga kurang tahu ya. PO-nya apa aja, karena ini juga saya sendiri akunnya juga saya baru lihat gitu ya. Nah, itu yang saya bingung. Nah, yang saya kadang-kadang lebih bingung lagi, saya kadang-kadang suka bilang juga selalu waspada. Karena kenapa?
buat sekarang direct juga, bukan ya, jadi gini loh. Direct atau marketplace, kalau seseorang udah niat menipu atau punya niat jelek, pasti ada aja. Mau direct atau marketplace ya. Cuman seenggak-enggaknya kalau kita sebagai buyer memang membeli barang lewat marketplace, bisa ada pencegahan dengan orang ketiga atau enggak dari pihak marketplace ya sebagai orang ketiga. Oke, bisa mengerti, saya juga kok. Cuman kadang-kadang yang bikin keselnya ada beberapa. Jadi ada kenalan saya juga, dia beli barang di marketplace, yang dia kirim tuh barang bagus. Ada yang masih MSB, ada yang BIB tapi barangnya masih bagus. Pas barang datang ternyata dikomplain, dibilang kok ada minus, ada ini. Nah, kadang-kadang saya ngeliat kayak begitu tuh kasihan juga gitu loh. Dia udah ngirim barang masih bagus tapi tiba-tiba dikomplain katanya barangnya ada minus. Nah, cuman yang bikin saya kesel yaitu kita jual barang lewat marketplace, kita harus buat video box pas kita membungkus atau mempacking ya barang yang mau dikirim. Nah, itu harus kalau buat sekarang. Terus dari buyer sendiri harus buat videonya juga pas di unboxing. Padahal waktu sebelum belum ada nipu itu sebenarnya kita aja pakai marketplace aja. Yang penting kita pas buka barang aman, udah beres selesai gitu ya. Sebelumnya juga, sebelum ada marketplace juga, kita sebenarnya buat jual beli itu aman. Sebelum ada yang nipu-nipu kayak begini gitu loh. Jujur dibanding dulu tuh seenggaknya saya atau beberapa kenalan saya jualan itu udah kayak berebutan gitu loh. Dulu ya, sebelum ada akun-akun yang nipu-nipu kayak gini ya, berebutan. Siapa yang duluan, siapa yang dapat? Oh iya, gua. Apalagi dengan kalau barangnya yang dijualnya harganya lumayan murah gitu ya, atau seenggaknya di bawah harga pasaran deh. Nah, kayak gitu. Dulu tuh aman gitu loh. Berebutan ini, oh, ya saya telat kadang-kadang, aduh, ya saya baru lihat, belum kayak gitu kan. Aman, barang datang, cek, udah, nggak perlu pakai video-videoin segala pas waktu kita packaging, nggak perlu video-videoin segala pas dari bayarnya unboxing. Itu kadang-kadang saya lebih enak dulu gitu loh dibanding sekarang. Tapi ya namanya di era digital kayak begini, ada plus minusnya. Plusnya itu kita buat beli-beli itu lebih enak. Karena kayak dulu aja saya, kalau saya sendiri ya, penilaian saya sendiri ya, saya tiap mau haul atau beli barang itu hampir kebanyakan antara pas ada toy fair atau pas ada ngumpul-ngumpul gitu aja udah ya. Jadi ada yang nawarin ini, oh yaudah saya dananya ada nih, yaudah saya beli aja deh gitu ya. Udah saya ambil, harga cocok nih, ya udah gini. Sekarang malah lebih enak gitu loh. Tinggal posting foto nih, saya jual segini, kondisi barang segini. Terus pertama kita tinggal nego harga cocok, oke sikat. Kayak gitu. Tapi saya juga masih bingung nih, awal-awal nipu tuh dijual beli online tuh dari mana gitu awal-awalnya. Niat kayak begitu ya, namanya juga manusia juga memang ada kayak gitu juga sih. Kita minjem duit aja, pas yang minjemnya aja sampai bermohon-mohon, tapi pas yang minjemnya minta duitnya balik, itu susahnya bener-bener. Itu contoh simpel aja ya gitu ya. Apalagi dengan orang yang nipu kayak begini gitu loh. Sampai pas kalau niat nipunya tuh ngasih pelayanannya bagus. Oh ini. Responnya cepat. Tapi pas udah ditransfer, ditanya ini, lama balesnya. Ngelesnya udah kayak bajai ngebut gitu ya. Ngeles ke kiri, ke kanan lagi. Ngeles ke kiri, kanan lagi gitu ya. Jadi saya ngeliatnya juga kenapa kok jadi kayak begini gitu loh. Dari apa sih, buat hobi kok kita malah jadi was-was gitu loh. Memang sih kalau mau aman kita lepas, yang penting kita barang kita tuh bagus, gak ada masalah. Ini kita kirim jebret sampai ke buyer. Nah tiba-tiba buyer komplain, gak bisa, itu saya barang aman, ini saya gini. Yang penting dari awal pas dia nanya, barang kita jual kita fotoin, kita videoin. Nah itu aja udah. Dia komplain ya udah. Itu urusan dia, karena yang kita kirim udah jelas di foto, kita bilang minusnya ini. Udah itu aja ya. Cuman
kadang-kadang saya sendiri juga ya buat pakai marketplace memang hanya buat beli kalau orangnya tidak bisa diajak COD. Hanya itu aja. Dan saya juga buat jual juga memang saya tidak pakai marketplace. Bukannya saya apa sih kayak gimana ya? Memang sih tiap ada yang nanya bisa marketplace gak? Oh maaf gak bisa, saya bilang gitu aja udah kan. Kalau memang tidak percaya boleh tanya di grup atau gimana gini boleh silakan. Mau diposting juga buat tanya boleh silakan. Kalau misalnya tidak percaya kita juga gitu kok. Nah saya bilang tapi kalau orang yang tetap tidak percaya ya sudah. Saya anggap itu bukan rezeki saya. Itu aja udah. Nah seenggaknya kalau ada suatu akun misalnya paling banyak itu selalu pas kita posting want to buy ada satu akun yang nawarin. Kalau yang akunnya nawarin kita kenal, oh ini aman, oke nggak masalah gitu kan. Tapi kalau pas akun ini nawarin tiba-tiba yang akun ini orang akun baru ngasih harga murah tiba-tiba gini nih. Kadang-kadang kalau buat akun kolektor baru ya itu kayak wah gold mine gitu loh. Langsung percaya gitu loh. Padahal kita juga saya atau kita semua juga di member baru juga udah bilang nama akun sama nama rekening beda, lebih baik jangan. Kita harus waspada. Memang sih banyak akun yang namanya aneh-aneh ya. Jadi itu juga sebagai patokan sudah juga. Cuman seenggaknya kalau nama aneh terus nama rekeningnya juga gitu ya seenggaknya kita jangan ngejudge dia nipu, tapi kita tanya dulu. Nyari tahu gitu. Tapi kalau misalnya kita masih ragu, ya di skip aja, gitu aja udah. Jangan terlalu memaksakan, terus juga jangan bilang, oh akun itu nipu. Nah, jangan. Karena takutnya kan ya kita dosa juga gitu kan. Kita bilang dia nipu, ternyata dia tidak nipu gitu loh. Saya sendiri juga kayak begitu. Jadi kalau sebenarnya saya juga udah beberapa juga ada yang jual murah, saya skip. Jujur itu harga murah dari harga pasarannya. Tapi karena ternyata pas saya tanya dia di luar wilayah Jabodetabek, oh ya sudah saya skip aja. Karena saya minta marketplace dia nggak ada, ya wes itu nggak masalah. Nah, makanya ini saya bahas karena yang penipuan sekarang ini lewat lelang. Nah, cuman kalau yang gedenya itu saya kurang tahu itu lewat lelang atau dia PO barang atau mesen barang, kayak gitu aja ya. Cuman jujur saya sangat menyayangkan ya dengan ada pelaku-pelaku yang niat nipu kayak begini. Saya sendiri juga ngelihatnya juga agak kecewa gitu loh. Yang dulu biasanya kita beli barang selalu aman. Ya seenggaknya paling juga yang nggak amannya paling ternyata yang kita beli si ya sellernya paling yang nggak jujur gitu ya, paling ada minus tapi dia nggak bilang. Nah dulu mah cuma itu aja sih. Masih wajar-wajar aja ya gitu ya, masih wajar. Terus juga seenggaknya ada seller yang baik juga, dia bilang ya udah deh kalau misalnya memang ada minus bisa dikurangin harganya atau dibalikin aja, ada gitu juga. Tapi ada juga yang udah dibilang kayak gitu ternyata dia ngeles, ada. Tapi masih enak itu sih, masih enak itu kalau bilang dibanding sekarang gitu. Itu hanya penilaian saya saja ya. Mungkin bagi orang lain penilaiannya ya berbeda-beda, saya nggak tahu. Cuman saya berharap banyak lebih waspada, itu aja udah, waspada. Karena kita sendiri tidak boleh, kalau orang tidak mau pakai marketplace, bukan ya, tidak baik deh. Kalau orang tidak mau pakai marketplace, kita langsung ngejudge dia mau nipu. Enggak, belum tentu, itu aja udah ya. Karena banyak yang nipu lewat direct, jadinya orang yang jual jujur lewat direct, ada buyer mau beli udah ngejudge kayak begitu. Makanya saya hanya bisa bilang selalu waspada. Jangan sampai takut barang yang ada yang jual murah takut ditikung. Lebih baik duit aman daripada duit hilang barang nggak dateng, kita nggak dapat barangnya. Nah itu lebih enak. Kita juga tenang, saya sendiri juga ngalamin kok.
beli barang kalau murah tapi yang jualnya belum pasti, saya masih ada keraguan, lebih baik di skip. Karena pernah saya ngalamin, jadi waktu itu ada yang jual Optimus, maaf aja ya, maaf ya, ini hanya contoh saja ya bagi yang tahu yang jualnya ya. Saya beli Optimus yang harga pasarannya bisa 3 lebih ya. Nah, 3 lebih itu. 3 lebih. Pas ada yang jual katanya dia pensiun. Ya udah, dia ada tuh Optimus itu wishlist saya tuh. Nah, dia jual di bawah harga pasaran lumayan jauh banget ya. Itu sekitar harga pasarannya 3 jutaan lebih. Ini hanya 2 juta. Nah, waktu itu memang saya oke, alhamdulillah saya ada dananya, saya langsung fix, book dulu, ini saya bisa ambil ini. Terus kalau book, oke, saya minta marketplace, dia bilang bisa, ya udah. Cuma waktu itu saya minta book dulu karena dananya waktu itu masih kurang, ya udah. Tapi kata dia, aduh saya lagi butuh banget ini. Ya udah deh, saya usahakan kan gitu kan, saya pinjam dulu dana kurangnya itu. Ya udah sih, ya udah pakai marketplace deh. Ini. Nah, tiba-tiba memang bukan ditikung ya. Jadi belum dibuat linknya, tapi udah ada yang langsung transfer gitu loh. Transfer langsung dibayar direct. Nah, yang akhirnya kan ya memang sama sih, saya sendiri ketikung gitu kan. Oh ya sudah. Padahal udah deal-dealan sama saya gitu loh. Gitu. Tapi ya sudah, anggap aja itu ya bukan rezeki saya gitu loh. Nah, saya sendiri memang waspada ada gitu loh. Tapi saya nggak ngejudge nih orang mau nipu, enggak. Saya waspada aja. Nah, ternyata alhamdulillah orangnya bener-bener dia ngejualnya, jujur gitu kan. Yang beli kenalan saya, dia posting langsung pas tahu, wah ya udahlah, berarti saya juga akan nyesel juga. Saya waspada, nyesel nggak langsung beli, tapi nggak nyesel juga saya waspada, gitu aja udah ya. Nah itu, jadi lebih baik selalu waspada. Jadi kadang-kadang juga saya barang yang saya incer, tapi karena waspada ternyata orang yang jualnya bener, ya ketikung. Nah, tapi lebih aman begitu gitu loh, seenggaknya gitu kan ya. Ya udah. Mungkin saya hanya menyarankan itu aja. Yang lebih simpel tuh selalu waspada. Jangan apa-apa langsung sat. Yang akhirnya merugikan diri kita sendiri. Nah, kayak contoh satu. Ini hanya selingan aja ya saya tambahkan. Jadi, saya tambahkan ini hanya pendapat saya saja ya. Jadi bagi pendapat yang lain berbeda itu tidak masalah. Lebih enak kalau misalnya mau memposting want to buy, ditulis aja budgetnya berapa, gitu aja. Karena gini ya, buat want to buy pasti ada yang nawarin, dan yang nawarin itu belum tentu yang nawarin itu pasti harga murah. Tapi pasti yang nawarin harga pasaran. Itu aja udah. Seenggaknya diposting aja budgetnya berapa. Jadi orang yang nawarin pun udah tahu, oh yang nawarin mau jualnya segini, sesuai dengan budget yang diposting want to buy itu. Itu lebih enak. Nah, yang kedua, kalau mencari barang murah boleh saja, tapi jangan posting want to buy. Lebih bagus ya, lebih bagus, maaf salah tadi ya, bukan jangan, tapi silakan posting want to buy, silakan. Cuman lebih baik nggak usah posting want to buy kalau mau cari barang murah. Ditunggu aja kalau ada yang posting mau jual atau gimana, kita lihat harganya ini. Kalau masih harganya di luar batas dana kita skip. Jangan
Kalau dilihat harganya tinggi, Anda menawar Afgan, atau nawar jauh dari harga pasaran, jauh dari harga wajar. Itu aja. Karena saya ngelihat enggak di postingan FB, di marketplace pun kadang-kadang ada kenalan saya juga atau beberapa orang yang nge-PM di marketplace, dari harga 2 juta ditawar bisa 500.000. Ada kayak gitu. Jadi buat koleksi, mencari barang murah, itu semua orang pasti maunya kayak begitu. Hampir kebanyakan kayak begitu. Wajar. Boleh aja kalau mencari barang murah, boleh silakan. Nah, seenggaknya cari barang murah, kayak contoh satu ini aja deh. Saya bilang nih, contoh satu ini. Barang murah itu belum tentu bisa dapat perfect ya. Perfect. Jadi saya juga pernah ngalamin, saya posting harga murah, tapi ternyata pas ada yang nanya PM ke saya, dia nanya kondisinya gimana, saya jelasin kondisinya gini, minusnya gini nih. Terus saya bilang, "Loh kok bisa minus mas?" Ada yang nanya kayak begitu. Iya, minusnya karena memang nggak ada gitu minusnya. Ya udah, mau bagaimana lagi. Cuman ternyata itu buyer itu pengen yang perfect, barang murah tapi perfect. Nah, ada kayak begitu, saya tahu. Jujur, saya sendiri juga buat cari barang murah itu memang tidak harus perfect gitu loh. Yang penting kita harus tahu barangnya minusnya apa, apakah kalau dipajang masih bagus atau jelek. Nah ya, yang penting itu aja. Bisa, yang penting tahu minusnya dulu. Itu aja udah. Kalau udah tahu minusnya, terus dipajang masih bagus itu barangnya, boleh dibeli, nggak masalah. Nah, jadi memang kadang-kadang juga ada yang barang harga murah dijual masih oke, lumayan, part lengkap atau gimana murah ada. Cuman itu untung-untungan kita aja, kayak gitu. Untung-untungan kita bisa dapat atau enggak, atau kita ketikung sama orang lain, ya itu memang ciri khas hunting kolektor, koleksi itu kayak begitu. Plusnya itu hunting koleksi itu kayak begitu. Kayak kita berlomba-lomba gitu loh. Terus kita kalau bisa mendapatkannya, kita ada kesenangan diri sendiri. Tapi, nah, yang tadi saya bilang itu, mencarinya seenggaknya want to buy boleh, tapi lebih baik ya nggak usah lah posting want to buy gitu ya, kalau memang nyari harganya. Kecuali kalau memang dananya ada, nah posting want to buy itu wajar-wajar, nggak masalah. Posting want to buy juga boleh, biarpun dananya terbatas juga nggak masalah. Tapi cantumkan harganya gitu loh, harga yang dana yang kamu punya itu lebih enak. Nah, terus satu lagi buat misalnya harga by PM, saya pikir itu wajar. Ini hanya selingan aja ya. Jadi dari yang fokus awalnya nih selingan. Harga by PM itu wajar. Kenapa? Karena buat harga misalnya begini, kan kadang-kadang kan ada orang yang misalnya suka panas atau gimana, ini barang mahal tapi kok harganya kok malah dijual segitu. Atau ini barang murah tapi jual mahal. Nah, fungsinya harga by PM itu biar tidak ada yang komen yang aneh-aneh. Contoh, sebenarnya saya juga ngalamin juga kayak begitu ya. Cuman saya sendiri juga ngalamin kayak gitu, tapi ya wajar-wajar aja sih. Cuman lebih baik memang kalau memang itu barang mahal tapi orangnya lagi BU, jualnya di bawah harga pasaran, silahkan. Karena kalau yang serius pengen, pasti PM orangnya. Nggak perlu takut. Karena kenapa gini loh, kita nanya harga itu wajar. Tapi kalau ada seller, buyer nanya harga, tapi dia harus beli, itu saya kurang tahu ya, antara dia jualnya gimana atau gimana, saya nggak tahu.
tiba-tiba diposting, wah ini hanya nanya doang, ini. Oh, ya sudah. Masalahnya kan kalau kita jual beli itu kan memang ada resikonya gitu loh. Dia nanya kondisinya. Kalau memang nggak jadi ya sudah, anggap aja bukan rezeki. Kayak gitu aja. Jadi kalau ada meme-meme harga BPM ini BPM, ya kenapa nggak diposting harganya? Ada juga yang diposting harganya, dibilang, oh itu terlalu mahal harganya. Ada yang komen kayak begitu. Terus diposting memang dijual BU harganya murah. Kayaknya ini bohong nih, masa nih atau maaf aja ya, ada yang bilang nipu nih harga segini. Nah, ada gitu juga kan. Jadi seenggaknya terserah bagi seller mau posting harganya atau harga by PM, itu hak mereka. Ya. Sekian dulu untuk konten saya ini, dan saya ingatkan lagi dalam melakukan transaksi jual beli selalu waspada, dan lebih baik selalu bertanya ke, ya kalau dibilang teman-teman kalian atau member-member yang lain yang ada di komunitas, buat kepastian apakah yang jual ini aman atau enggak. Lebih baik kita ditikung, duit aman, daripada kita duluan transfer, duit nggak aman, barang juga nggak dapet. Ya, oke, sekian dari saya. Semoga para member saya sehat selalu. Nah, saya kasih tahu aja ya, contoh barang murah tapi ada minus. Nah, ini kayak gini. Jadi, ini saya beli murah tapi ada minus. Ini tambahan lagi, maaf ya. Ini kenapa? Karena saya bilang ini masih bisa dipajang. Dipajang begini aja masih keren ya. Nah, kayak gini. Tuh. Dipajang gini masih keren. Jadi tidak terlalu, kayak kalau dibilang tidak kelihatan jangnya ya. Nah, bagi minusnya mau tahu, ini nggak ada kan? Ini nggak ada nih part yang ngelipat ininya. Nih, ini nggak ada. Nah, ini juga tuh, ini saya custom ya. Tuh, ini kuping Optimusnya nggak ada. Ini kuping Optimusnya nggak ada. Saya custom kayak gini. Ya. Jadi kalau misalnya hunting barang murah itu susah buat perfect ya. Jadi seenggaknya kita harus bisa menilai barang itu apakah masih bisa dipajang, masih keren dipajang, masih worth it dengan harga murah dibeli. Itu yang paling penting. Tapi kalau bisa dapat harga murah, barangnya perfect, biarpun loose juga atau BIB, itu rezeki Anda semua. Rezeki Anda. Hah? Jadi memang rezeki tiap orang itu berbeda-beda ya. Buat koleksi bisa dapat barang murah. Dan saya sendiri juga ada beberapa kenalan saya, dia bener bisa dapat barang murah. Saya salut. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga semua member saya sehat selalu. Bagi yang suka dengan review saya sekarang, bukan review, maaf, konten saya sekarang ini, bisa di like dan subscribe ya. Boleh komen di bawah dan bisa di share ke siapa aja ya. Sekian dari saya, Autobots, let's roll out.